sore semuanya. Di sini saya sedang berada di Fakultas Pertanian Universitas Jember, yang mana di sini terdapat budidaya tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh Bapak Sugiono. Untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung tanya ke Bapak Sugiono sendiri. Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang telah banyak dikenal oleh manusia, terutama di kawasan Asia. Di Indonesia sendiri, tanaman kangkung dapat diolah dengan beberapa macam cara, diantaranya pengukusan, perebusan, maupun penumisan, yang dapat menghasilkan berupa tumisan, lalapan, dan pecel. Tanaman kangkung juga memiliki banyak manfaatnya, diantaranya sebagai kehebatannya dalam memerangi diabetes. Pak Sugiono merupakan salah satu karyawan Fakultas Pertanian Universitas Jember yang membudidayakan kangkung darat secara organik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan dari Bapak Sugiono sendiri. Nama saya Bapak Muhammad Sugiono sebagai karyawan di Fakultas Pertanian Universitas Jember sejak tahun 1992. Saya mulai merintis sayuran organik ini sejak 2005. Itu kebetulan ada senior saya itu, tapi sudah almarhum semua, yaitu Bapak Jalis sama Bapak Misko. Jadi kita merintis sedikit demi terus. Untuk perkembangan selanjutnya kita juga kerjasama dengan mahasiswa. Jadi kita melibatkan adik-adik, samping adik-adik juga bisa menambah pengalaman untuk menambah ilmunya di samping yang telah didapatkan di bangku kuliah, juga bisa belajar langsung di lapangan. Karena alasannya yang pertama, kebetulan saya juga di rumah kok banyak punya kotoran ayam, dan daripada itu dibuang cuma-cuma atau ditumpuk di belakang rumah nanti bau sama tetangga, jadi saya manfaatkan, saya bawa ke Fakultas Pertanian. Jadi limbahnya juga bermanfaat untuk sayuran organik ini. Yang kedua, alasannya memang masyarakat sudah mulai mengenal dan menginginkan sayuran itu yang organik. Alasannya katanya untuk kesehatan itu lebih baik karena tidak menggunakan yang pupuk kimia. Itu yang kedua alasannya. Kalau dikatakan pertanian berkelanjutan, bisa ya bisa tidak, tergantung ini. Karena untuk kotoran itu saya bawa dari rumah. Nah, itu saya memanfaatkan limbahnya itu kan bisa dikatakan berkelanjutan. Jadi daripada limbah itu terbuang cuma-cuma, jadi itu nanti dimanfaatkan untuk sayuran organik yang ada di Fakultas Pertanian. Kalau dibilang tidak, karena ternaknya itu bukan punya instansi, punya saya sendiri. Biasanya kalau pertanian berkelanjutan itu ya di mana dia bercocok tanam, ya di sekitar itu juga dia yang memproduksi limbahnya, atau katakanlah dia mempunyai ternak yang menghasilkan limbah atau kotoran ternak itu sendiri. Kalau prospek sih untuk sampai saat ini ternyata peminatnya memang banyak. Apalagi sekarang sudah zamannya online, begitu ditampilkan di online itu ternyata pesanan juga banyak. Jadi menurut saya prospek kedepannya itu memang bagus. Tapi untuk untuk memproduksi kotorannya tergantung dari
instansi kita sendiri, nanti boleh nggak kita membuat memelihara ternak di sini, ya walaupun organik itu tidak selalu harus dari kotoran ternak, bisa juga dari sampah-sampah organik juga bisa. Jadi untuk prospeknya memang menurut saya juga pengalaman sampai saat ini peminatnya juga banyak. Jadi prospek kedepannya saya yakin itu prospek sekali, sangat bagus. Untuk petani di Indonesia, kalau bisa, tolong diusahakan itu kita menuju ke organik, karena kita menggunakan organik itu satu, kita juga menjaga struktur tanah, karena kalau kita pakai pupuk kimia itu kebanyakan tanah tuh makin lama katakanlah bisa makin strukturnya bisa nggak remah itu, makin kenyal, jadi kayak bisa katakanlah makin tandus gitu, makin kenyal itu tanah itu, jadi tingkat kegemburannya itu kurang gitu. Tapi kalau kita pakai organik itu kita juga menjaga struktur tanah kita, jadi kita juga bisa katakanlah untuk anak cucu kita besok tanah kita itu bisa masih terjaga dengan baik. Jadi untuk para petani di Indonesia bisa menggunakan, tolonglah bisa menggunakan pertanian organik ini, karena juga kalau apalagi dengan pertanian berkelanjutan itu kita biar misalkan pelihara sapi, mau ayam, mau kambing, kita juga nggak bingung buang limbahnya, kita bisa manfaatkan untuk pertanian kita. Jadi kita juga bisa mengurangi biaya produksi. Udah, itu terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Sugiono selaku pengelola tanaman budidaya tanaman kangkung organik ini. Dan jika kita mau hidup sehat, maka pertanian organiklah salah satu kuncinya. Terima kasih. Sobat Bumi, memang gampang-gampang susah ya membangun pertanian organik. Susah untuk merubah pola bertani yang terbiasa tergantung pada bahan kimia sepenuhnya untuk proses budidaya padi. Padahal sebenarnya yang namanya pertanian sistem organik ya kembali ke zaman dahulu. Sistem pertanian padi yang sepenuhnya bergantung pada potensi alam dan perilaku penggarapan yang mengandung kearifan lokal. Jadi pertanian organik tidak hanya sebatas menolak penggunaan pupuk pestisida, melainkan melibatkan potensi alam untuk proses penggarapan lahan sepenuhnya. Pertanian organik memang sudah mulai menggeliat kembali Sobat Bumi, termasuk di beberapa daerah di Taiwan, Tiongkok. Petani padi organik di wilayah Huanan melibatkan itik menggarap lahan. Itik dilepas ke lahan untuk membasmi hama ulat dan rumput yang berlebihan. Untuk tanaman sayur organik, daun bawang pun dapat dimanfaatkan untuk mengusir ulat. Sobat Bumi, ternyata yang namanya pertanian organik saat ini menjadi objek yang sangat menarik untuk dipelajari dan ditekuni. Kebukti kok, banyak banget yang berminat. Bahkan pertanian organik dijadikan poin jual untuk pariwisata. Maged El Said dari Mesir mencoba untuk mengembangkan kebun organik yang dipadukan dengan pariwisata. Konsep ini dikenal dengan istilah agrowisata. Kebun organik Hubaiba adalah satu-satunya kebun organik di wilayah Nuweiba, Mesir.
Walau terkenal dengan daerah kering dan gurun, namun lokasi ini masih menyimpan tanah yang subur dan mineral serta tanah liat. Tanaman yang ditanam di kebun organik ini meliputi tomat, terong, bit, semangka, dan mulberry. Metode untuk mengembangkan pengelolaan kebun organik ini terbilang unik Sobat Bumi. Pekerja di kebun ini yaitu para relawan yang sebenarnya adalah turis. Mereka bekerja dari jam 6 pagi hingga 12 siang. Relawan turis ini terkoneksi dengan kebun organik melalui organisasi WWOOF atau Worldwide Opportunities on Organic Farms. Tak ada gaji atau bayaran, tenaga kerja relawan diganti dengan makanan, akomodasi, dan pengalaman bertani di kebun organik. Organisasi ini berdiri di London pada tahun 1971 dengan Sue Coppard sebagai penggagasnya dengan tujuan untuk mendukung gerakan pertanian organik. Hingga kini WWOOF sudah ada di 50 negara dan 49 WWOOF independen. Saya tidak merasa seperti turis. Saya tidak akan bertemu dengan orang-orang di perkebunan ini jika saya hanya bersantai seharian. Jadi ini cara yang sangat bagus untuk eksplor negara yang berbeda. Tantangan di pertanian Habibah adalah menumbuhkan tanaman sayur di lingkungan gurun. Tanahnya bercampur dengan pasir, batu, dan tanah liat yang terbawa banjir. Hujan mungkin datang 1 atau 2 kali dalam setahun, jadi menyiram harus efisien dan irit. Cita-cita besar sang pemilik kebun yaitu agar para tetangganya akan mengikuti langkah membuat kebun organik yang terintegrasi dengan agrowisata. Saya berkeinginan Nuweiba akan menjadi menarik dengan adanya jenis pariwisata ini. Sobat Bumi, kebukti ya kalau pertanian organik bisa diolah juga tuh untuk menjadi agrowisata. Tertarik mencoba?